Halo adik-adik, selamat datang di rumah belajar. Jadi, kali ini kita akan belajar matematika asik bersama Kak Egi. Nah, materi kita kali ini adalah tentang menghitung kecepatan, jarak, dan juga waktu. Pertama-tama, yang harus kita pelajari dan kita pahami terlebih dahulu adalah rumusnya. Rumusnya itu kita sebut dengan rumus segitiga Jokowi. Eits, kita nggak lagi bahas tentang Pak Jokowi ya, tapi ini adalah tips dan trik untuk memudahkan kita dalam mengingat rumus kecepatan, jarak, dan juga waktu adik-adik. Emang bentuk rumusnya gimana, Kak? Jadi, pertama-tama kita harus gambar dulu sebuah segitiga nih. Terus kita kasih garis di tengah dan kasih garis di bawah. Kayak digambar nih. Nah, di atas kita tulis huruf J, di samping kiri kita tulis huruf K, dan di samping kanan kita tulis huruf W. Di mana J adalah jarak, terus K adalah sebuah kecepatan, dan terakhir ada W nih. W adalah waktu. Nah, terus satuannya apa dong, Kak? Satuan dari besaran tadi nih. Kalau di soal dikasih tahu ada kilometer, meter, ataupun sentimeter, itu berarti adalah sebuah jarak. Terus kalau di soal ada keterangan kilometer per jam, atau meter per detik, atau kilometer per menit, itu berarti kecepatan. Dan yang terakhir, kalau misalkan ada keterangan jam, detik, atau menit, itu berarti waktu. Nah, sebelum kita masuk ke rumus, coba kita tebak dulu nih, kira-kira mereka ini termasuk besaran yang mana. Kalau misalkan di soal ada 1 km, berarti itu adalah sebuah jarak. Terus kalau misalnya di soal lagi ada 2 detik nih, nah 2 detik itu adalah sebuah waktu. Terus yang terakhir, kalau misalkan di soal ada keterangan 4 km per jam, berarti itu adalah sebuah kecepatan. Gitu adik-adik. Sampai sini mudah-mudahan kalian paham dulu ya. Oke adik-adik, sekarang kita tentuin yuk rumus-rumusnya. Nah, gampang banget nih adik-adik. Kalau misalkan nih kita mau nentuin kecepatan, tinggal kita tutup aja huruf K. Jadi, K sama dengan J per W. Nah, begitupun kalau misalkan nih kita mau mencari rumus dari jarak. J-nya kita tutup, berarti J sama dengan K dikali W. Lanjut lagi, kalau misalkan kita mau mencari rumus waktu, W-nya kita tutup, terus W sama dengan J per K. Nah, gampang kan adik-adik? Pokoknya yang harus kalian ingat adalah kalau atas dengan bawah itu dibagi, kalau kiri dan dengan kanan itu dikali. Gitu adik-adik. Untuk lebih mudah memahami lagi, yuk kita langsung ke contoh soal aja. Oke adik-adik, jadi kita langsung ke contoh soal nih. Kalau misalkan ada soal seperti ini nih adik-adik. Budi bersepeda selama 1,5 jam dengan kecepatan rata-rata 15 km per jam. Jarak yang telah ditempuh Budi adalah titik-titik kilometer. Nah, cara nentuinnya gimana? Ayo, pertama kita harus nentuin dulu nih, yang diketahuinya apa aja nih dari soal. Oke, kita lihat Budi bersepeda selama 1,5 jam. Berarti 1,5 jam itu adalah sebuah waktu. Iya benar banget adik-adik. Waktunya adalah 1,5 jam. Oke, terus kita lihat lagi. Budi bersepeda selama 1,5 jam dengan kecepatan rata-rata 15 km per jam. Berarti 15 km per jam itu adalah sebuah kecepatan. Oke, arti yang ditanya dari soal ini adalah sebuah jarak. Tuh, yang ditanyanya adalah sebuah jarak nih, dengan satuannya adalah kilometer.
Oke, kita langsung ke pembahasan. Kalian masih ingat nggak nih rumus dari sebuah jarak? Ingat rumus segitiga Jokowi tadi? Rumus dari jarak itu adalah K dikali W. Iya, bener banget adik-adik. Jadi rumus dari jarak itu adalah K dikali W. Berarti tinggal dikali aja nih. K-nya itu adalah 15 dan waktunya adalah 1,5. Nah, 15 dikali 1,5 berapa ya adik-adik? 15 dikali 1,5 itu adalah 22,5 kilometer. Jangan sampai lupa ya, satuan dari sebuah jarak itu bisa kilometer, bisa meter, bisa sentimeter nih. Jadi adik-adik, ini adalah soal yang kedua. Nah, contoh soalnya adalah Rifki berlari menempuh jarak 7 km dalam waktu 30 menit. Kecepatan rata-rata Rifki berlari adalah titik-titik kilometer per jam. Nah, ayo kita langsung ke buat diketahuinya dulu nih. Diketahui Rifki berlari menempuh jarak 7 km. Berarti yang 7 km itu adalah jaraknya. Terus kalau terus lagi dalam waktu 30 menit. Berarti 30 menit itu adalah waktunya. Yang ditanya adalah kecepatan rata-rata Rifki berlari. Berarti yang ditanya adalah sebuah kecepatannya. Satuannya adalah kilometer per jam. Oke. Tapi sebelum itu, kita rubah dulu ya waktunya dari yang tadinya 30 menit menjadi setengah jam. Kenapa Kak dirubah? Soalnya yang ditanyakan sebuah kecepatan dan kecepatan itu dalam bentuk kilometer per jam, bukan kilometer per menit, sehingga kita harus rubah menit menjadi sebuah jam. Oke, kita langsung ke pembahasan nih adik-adik. Masih ingat nggak rumus dari sebuah kecepatan? Ingat rumus segitiga Jokowi tadi? K sama dengan J per W. Iya, pintar banget adik-adik. Nah, J-nya itu adalah 7 kan? Kita udah tahu 7 nih. Berarti 7 dibagi dengan waktunya berapa nih Kak? Waktunya kita pakai setengah jam. Berarti 7 dibagi setengah. Setengahnya ini bisa kita rubah dalam bentuk desimal adik-adik. Setengah itu sama dengan 0,5 kan? Berarti 7 dibagi 0,5. Nah, 7 dibagi 0,5 berapa ya? Ada yang tahu nggak nih adik-adik? 7 dibagi 0,5 sama dengan 14 km per jam. Gitu adik-adik. Pokoknya satuan itu jangan pernah dilupain ya. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Ada sebuah kereta api Bandung cepat mampu melesat dengan kecepatan maksimum 350 km per jam. Jika kereta api Bandung cepat dioperasikan di Indonesia, maka kota Jakarta dan Bandung yang berjarak 1120 km dapat ditempuh dalam waktu. Jadi kali ini kakak minta ke kalian buat coba kerjain dulu ya. Habis itu kita bahas sama-sama nanti. Kakak kasih waktu sekitar 1 menit, dimulai dari sekarang. Semangat adik-adik!
bahas yuk. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di soal kereta api Bandung cepat mampu melesat dengan kecepatan maksimum 350 km per jam. Berarti K-nya itu sama dengan 350 km per jam. Terus lanjut, jika kereta api Bandung cepat dioperasikan di Indonesia, maka kota Jakarta dan Bandung yang berjarak J sama dengan 1120 km. Terus yang ditanya adalah waktunya. Nah, masih ingat nggak nih rumus waktu apa? Coba kita ingat-ingat lagi rumus segitiga Jokowi. Waktu itu adalah jarak per kecepatan. Berarti W sama dengan J per K. Di mana J-nya adalah 1120 dibagi dengan K-nya adalah 350. Nah, 1120 dibagi 350 berapa ya adik-adik? Jadi 1120 dibagi dengan 350 adalah sama dengan 3,2 jam ya. Satuannya jangan sampai lupa. Terus boleh nggak sih kalau misalnya jamnya kita rubah jadi menit, Kak? Boleh dong. Caranya itu kan 1 jam itu ada 60 menit. Berarti 3,2 dikali dengan 60 menit. 3,2 dikali 60 itu sama dengan 192. Nah, satuannya apa nih? Satuannya adalah menit. Yeay, berarti waktu yang ditempuh dari soal itu adalah 3,2 jam atau 192 menit. Nah, gitu adik-adik. Oke adik-adik, materi hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga kalian paham nih sama pembahasan kali ini. Sampai ketemu lagi adik-adik. Terima kasih.